Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota yang pertama Horidatul Bahiyah, Mugi Raharjo dan Siti Nur Hidayah akan mempresentasikan tentang kurikulum dan pembelajaran. Nah, di sini kami akan membahas tentang salah satunya pengertian kurikulum yang akan dibawakan oleh saya. Nah, teman-teman, kalian pasti udah paham kan apa itu kurikulum? Di setiap sekolah, kampus, maupun sekolah formal lainnya, saya yakin telah menetapkan kurikulum sebagai hal yang wajib. Nah, tentunya dalam kurikulum itu, kita kan pastinya harus tahu ya, apa sih pengertian sebenarnya itu kurikulum itu apa. Nah, untuk itu di sini yang akan saya bahas dalam Kamus Webster tahun 1857 itu kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah menyelesaikan studinya maksudnya. Nah, dari kurikulum ini merupakan sebuah rumusan mengenai program pendidikan dan bahan ajar apa saja yang akan diberikan pengajar atau guru kepada peserta didik yang telah dibuat dan sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kurikulum itu merupakan salah satu unsur dalam pendidikan yang sangat berpengaruh untuk mewujudkan proses perkembangan, kualitas dan potensi pada siswa. Nah, maka dari itu kurikulum itu merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar dan penting untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Maka dari itu untuk setiap sekolah itu maka wajib untuk menerapkan sebuah kurikulum untuk mengetahui potensi akademik maupun non-akademik dari siswa tersebut. Nah, pengertian kurikulum menurut para ahli itu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Nah, dari pengertian UU nomor 20 ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kurikulum itu memang sebuah rencana atau sebuah pengaturan ya yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Maka dari itu perlu sekali dalam sebuah sekolah atau sekolah formal maupun kampus itu harus menerapkan kurikulum sesuai dengan pengertian kurikulum tersebut. Kemudian yang nomor 2, menurut Dr. Haji Nana Sujana tahun 2003, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Nah, intinya itu sama sesuai dengan pengertian kurikulum yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, menurut Crow and Crow, kurikulum ialah suatu rencana dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Nah, ini sesuai pengertian dari Kamus Webster tahun 1857 ya teman-teman. Kemudian menurut Dr. Cece Wijaya DKK mengartikan kurikulum dalam arti yang luas, yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah. Maksudnya itu seluruh program yang ada di sekolah tersebut itu merupakan kurikulum. Kemudian yang kelima itu menurut Prof. Dr. Henry Guntur Tarigan, kurikulum ialah suatu formulasi pedagogi yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks program belajar mengajar.
Yang terakhir itu menurut Harsono tahun 2005 mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Nah, kemudian setelah kita membahas pengertian kurikulum dan pengertian kurikulum menurut para ahli, kemudian apa sih sebenarnya fungsi kurikulum? Kenapa harus ada kurikulum ya? Nah, di sini ada beberapa fungsi kurikulum di berbagai institut ya. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah. Nah, sekolah biasanya menerapkan kurikulum itu sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Diinginkannya maksudnya sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut. Nah, dengan adanya kurikulum di sekolah terutama, itu tujuannya agar kita bisa mengatur kegiatan apa saja yang harus ada di sekolah. Kan seperti kurikulum pembelajaran ya, pembelajaran mata pelajaran apa saja sih yang harus kita pelajari atau para siswa itu pelajari. Jadi di sekolah itu perlu sekali adanya kurikulum. Kemudian yang kedua itu fungsi kurikulum bagi guru. Nah, guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembang kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, guru di sini bukan hanya sebagai pelaksana doang, tetapi dia juga sebagai pengembang kurikulum. Kenapa kurikulum itu harus jalan seperti itu? Jadi guru itu bukan hanya pelaksana doang, tetapi juga dia harus mengembangkan. Adanya kurikulum maka harus dikembangkan. Kemudian fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah sendiri, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Jadi kurikulum bagi kepala sekolah itu sebagai alat pengukur program pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya itu ada fungsi kurikulum bagi pengawas atau supervisor, di mana bagi para pengawas fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan atau ukuran, dan menetapkan bagaimana yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang kelima ada fungsi kurikulum bagi masyarakat, di mana melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah bagaimana sikap dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Nah, yang keenam ada fungsi kurikulum bagi instansi atau perusahaan, di mana instansi atau perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja bisa menggunakan kurikulum untuk meningkatkan kuantitas suatu produk dan kualitas pekerja yang nantinya akan melancarkan bisnis atau suatu instansi atau perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi kurikulum sebagai alat dalam pendidikan. Fungsinya yang pertama itu ada fungsi penyesuaian atau the adjective or adaptive function. Kemudian yang kedua ada fungsi integrasi atau the integrating function. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi atau the differentiating function. Kemudian yang keempat ada fungsi persiapan atau the propedeutic function, dan yang kelima ada fungsi pemilihan atau the selective function. Yang terakhir itu ada fungsi diagnosis atau the diagnostic function. Oke, yang selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu 1 tujuan, 2 materi, 3 strategi, 4 organisasi kurikulum, dan 5 evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan.
Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menguraikan tentang masing-masing komponen tersebut. Yang pertama, tujuan. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Nah, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurusannya. Komponen yang kedua yaitu materi. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis, yaitu dalam bentuk satu teori, seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Nah, yang kedua yaitu konsep. Suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga yaitu generalisasi, yaitu di mana kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang keempat yaitu prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada di dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang kelima ada prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Yang keenam, fakta. Sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. Yang ketujuh yaitu istilah, kata-kata pembendaharaan yang berarti dan khusus yang diperkenalkan di dalam materi. Yang kedelapan, ada contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Yang kesembilan ada definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal, kata dalam garis besarnya. Yang terakhir ada preposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Komponen yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru, yaitu di mana guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Sedangkan peserta didik hanya dianggap sebagai objek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Nah, metode dan teknik pembelajaran yang digunakan pada umumnya bersifat penyajian atau ekspositorik secara massal, seperti ceramah atau seminar. Selain itu, pembelajaran cenderung lebih bersifat tekstual. Nah, strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru tersebut mendapat reaksi dari kalangan progresivisme. Menurut kalangan progresivisme, yang seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Nah, peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sekaligus menentukan bagaimana cara-cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai tujuan belajarnya. Dalam hal ini, guru tidak banyak melakukan intervensi atau campur tangan. Peran guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan guider. Sebagai fasilitator, guru berusaha menciptakan dan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didiknya. Sebagai motivator, guru berupaya untuk mendorong dan menstimulasi peserta didiknya agar dapat melakukan perbuatan belajar. Sedangkan sebagai guider, guru melakukan pembimbingan dengan berusaha mengenal para peserta didiknya secara personal.
Selanjutnya itu dengan munculnya pembelajaran berbasis teknologi yang menekankan pentingnya penguasaan kompetensi membawa implikasi tersendiri dalam penentuan strategi pembelajaran. Komponen yang keempat yaitu organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Setidaknya terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu ada mata pelajaran terpisah, yang kedua mata pelajaran berkorelasi, yang ketiga bidang studi, yang keempat program yang berpusat pada anak, yang kelima inti masalah, yang keenam ekletik program. Kemudian, komponen yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan atau visibility program. Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu ada peranan kurikulum. Peranan kurikulum terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Yang pertama, peranan konservatif, yaitu di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Nah, di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi saat ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Ada berbagai pandangan generasi muda bahwa budaya Indonesia itu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ada peranan kreatif, yaitu pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif, menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tapi juga dapat bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang sangat penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Nah, dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif, yaitu adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Nah, itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan kurikulum. Setiap negara memahami betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Maka dari itu, setiap negara merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum. Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan antara lain sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar yang meletakkan fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan siap mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan menengah, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
yang selanjutnya yaitu pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Definisi lain dari pembelajaran antara lain, pembelajaran merupakan sebuah bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Selanjutnya yaitu komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran yang pertama yaitu kurikulum. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu, yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari pada garis start sampai garis finish. Secara terminologi atau istilah, kurikulum mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pembelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkat ijazah. Secara luas, tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua yaitu guru. Komponen selanjutnya dalam pembelajaran yaitu guru. Kata guru berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu guru, yang berarti guru, tapi arti harfiahnya yaitu berat, yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di dalam masyarakat, yang paling belakang dan paling terbelakang, yang paling maju, guru memang menjadi peranan yang paling penting. Guru merupakan komponen pembelajaran penting dari pembelajaran itu sendiri. Guru merupakan satu di antara pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing dan pengolah kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Komponen pembelajaran selanjutnya yaitu siswa. Yang ketiga adalah siswa. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru, yang artinya murid juga menjadi komponen pembelajaran. Dalam konteks keagamaan, murid digunakan sebagai sebutan bagi seseorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh bijaksana. Meskipun demikian, siswa juga selalu dipandang sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda-beda. Bagi siswa, sebagai dampak pengiring atau nurturan efek berupa terapan pengetahuan atau kemampuan di bidang lain sebagai suatu transfer belajar yang akan membantu perkembangan mereka mencapai keutuhan dan kemandirian. Yang keempat yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Nah, metode pembelajaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tanya jawab dan metode diskusi. Yang pertama yaitu tanya jawab. Metode ini menjadi komponen pembelajaran yang penting dalam menentukan keberhasilan dalam sebuah pendidikan tersebut. Metode tanya jawab adalah metode active learning yang berpusat pada siswa yang sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini, yaitu kurikulum 13 atau Kurtilas yang berpusat pada siswa. Metode tanya jawab adalah metode di mana guru menggunakan atau mempertanyakan kepada murid dan murid menjawab, atau sebaliknya murid bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan murid tersebut. Metode yang kedua yaitu metode diskusi. Muhyiddin Syah mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan suatu masalah atau
problem solving. Metode ini juga lazim disebut sebagai diskusi kelompok. Metode diskusi dapat pula diartikan sebagai siasat atau penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik yang bersifat problematik. Yang kelima yaitu materi pembelajaran. Materi juga merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Adapun karakteristik dari materi yang bagus menurut Hutchinson dan Waters adalah yang pertama adanya teks, adanya kegiatan, atau aktivitas yang menyenangkan serta meliputi kemampuan berpikir siswa, memberi kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki, dan materi yang sudah dikuasai baik siswa maupun guru. Nah, komponen pembelajaran selanjutnya yaitu alat pembelajaran atau media. Adalah perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi seorang pengajar kepada muridnya. Nah, seorang pengajar tidak lepas dari yang namanya media pembelajaran. Seorang guru juga media pembelajaran. Itulah mengapa media menjadi komponen pembelajaran. Kata media berasal dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi sebagai alat belajar atau alat bantu belajar. Contohnya laptop, komputer, dan lain sebagainya. Sebagai komponen media hendaknya merupakan integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan media yang kita pilih. Nah, komponen pembelajaran yang terakhir yaitu evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Wan dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab, akibat, dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. Next, selanjutnya yaitu hubungan komponen pembelajaran. Dalam hal ini ada dua kegiatan utama, yaitu guru bertindak mengajar dan siswa bertindak belajar. Hasil ini akan memberikan dampak bagi guru dan siswa. Setiap komponen pembelajaran akan saling keterkaitan satu sama lain. Dari sebuah komponen pembelajaran antara komponen yang satu dengan yang lain memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan. Mencapai tujuan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum. Guru juga sebagai pengembang kurikulum. Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak. Setelah guru mempelajari kurikulum yang berlaku, selanjutnya membuat suatu desain pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan awal siswa, tujuan yang hendak dicapai, teori belajar dan pembelajaran, karakteristik bahan yang akan diajarkan, metode dan media atau sumber belajar yang akan digunakan, dan unsur lainnya sebagai penunjang setelah desain dibuat. Kemudian KPM atau pembelajaran dilakukan. Dalam hal ini ada dua kegiatan utama, yaitu yang tadi telah dijelaskan, yaitu guru bertindak mengajar dan siswa bertindak belajar. Selanjutnya yaitu hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Meski berada pada posisi yang berbeda, Saylor mengungkapkan bahwa kurikulum pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet. Kita tidak berbicara masalah Romeo, maka kita juga akan berbicara masalah Juliet.
Demikian pula sebaliknya, artinya pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Nah, selain itu, Olivia menyatakan bahwa kurikulum berkaitan dengan apa yang harus diajarkan, sedangkan pengajaran mengacu pada bagaimana cara mengajarkannya. Walaupun antara pembelajaran dengan pengajaran dalam hal ini memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki kesamaan tolak ukur. Dalam kasus ini yaitu bagaimana mengajarkan. Hanya saja pengajar lebih terpusat pada guru sebagai pengajar, sedangkan pembelajaran menekankan pada penciptaan proses belajar antara pengajar dengan pelajar, terjadi aktivitas belajar dalam belajar. Persoalan yang timbul adalah bagaimana menyusun kurikulum untuk kepentingan pembelajaran agar dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini berbenturan dengan fakta bahwa kurikulum telah dirancang secara standar. Ini berarti bahwa kurikulum yang sama digunakan pada setiap sekolah yang notabene masing-masing sekolah itu memiliki masalah pelaksanaan pembelajaran yang berbeda. Maka dari itu, diperlukan pengembangan seperlunya yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Menurut Peter F. Olivia menggambarkan kemungkinan hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu model dualistis. Pada model ini, kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tidak nampak. Begitu juga pembelajaran yang seharusnya menjadi tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Yang kedua yaitu model berkaitan. Dalam model ini, kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Pada model ini, ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran. Begitu juga sebaliknya. Model konsentris yaitu pada model ini keduanya memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Yang keempat yaitu model siklus. Antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah, namun memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, kurikulum merupakan rencana tertulis sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran mempengaruhi pada perancangan kurikulum selanjutnya. Itu tadi empat model kemungkinan hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai empat model hubungan kurikulum dan pembelajaran tadi? Itu terkait apakah yang paling tepat adalah model dualistis atau model berkaitan atau model konsentris ataupun model siklus? Yang pada intinya ketika terjadi proses pembelajaran tetapi tidak menggunakan kurikulum yang kurang tepat, maka proses pembelajaran pastinya tidak akan berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya masalah yang dihadapi setiap universitas itu berbeda-beda. Oleh karenanya kurikulum harusnya digunakan sesuai dengan permasalahan yang ada di setiap sekolah tersebut. Tidak semua harus menggunakan kurikulum 2013 atau mungkin KTSP, tetapi gunakanlah kurikulum sesuai dengan apa masalah yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, setelah mengetahui hubungan antara kurikulum dan pembelajaran, selanjutnya yaitu kami membagikan studi kasus. Ada kasus A dan kasus B. Nanti kami akan bagi siapa yang mendapat kasus A dan B. Silakan kalian tanggapi kasus-kasus yang kami berikan ini sesuai dengan inti permasalahan ya, sesuai dengan permasalahan. Kemudian gunakan pendapat sendiri, tidak usah mencari Google, karena pendapat itu sebenarnya semuanya benar kalau